أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani jemaah salat subuh yang tiang muliakan dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya, nikmat-nikmatnya begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Yang sekiranya kalaulah kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan, Allah Azza wa Jalla telah anugerahkan, titipkan kepada kita, tentu ya pasti kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, firman Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Contohnya saja, jemaah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Azza wa Jalla memberikan pada kita nikmat di atas Islam, kita dilahirkan di atas agama Islam, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistimewaan, insyaallah biiznillah kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kita alhamdulillah binikmatihi tatimmu salihat, bisa mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, saya tidak tahu, ya, kata beliau, ya, mana yang Allah Subhanahu wa taala, nikmat mana yang lebih besar setelah Allah Subhanahu wa taala berikan pada saya, ya, Islam, atau dijadikannya saya orang yang mengikuti jejak sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dua nikmat niki jemaah mereka dari Allah Subhanahu wa taala, ya, besar, ya, agung sekali. Betapa banyak sebagian saudara-saudara kita dari kaum muslimin, ya, disayangkan sekali sebagian mereka mengaku dirinya Islam, begitu, KTP-nya Islam, akan tapi dia meninggalkan sholat, ya, entah karena malas atau dengan sengaja. Yang mana sebenarnya jemaah mereka dari Allah Subhanahu wa taala, ya, permasalahan meninggalkan sholat ini sampai-sampai diperselisihkan oleh para ulama kita, ya, bahasanya sebagian dari ulama kita mengatakan mereka telah keluar dari Islam, ya, berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian antara kami dengan mereka, yaitu orang-orang kafir yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, itu tentang masalah sholat niki. Apabila mereka meninggalkan sholat, ya, dengan sengaja mereka meninggalkan sholat, ya,
karena mengingkari kewajiban salat, maka sungguh dia telah kafir. Manik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis yang mulia ini dijemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tidak bisa diremehkan. Karena awwalu ma yuhasabu bil 'abd yaumil qiyamah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salatu. Ya. Yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala hisab pada hari kiamat dari amalan hambanya, ya, yang beriman kepadanya, ya, masalah salat ini. Ya. Ini pertama kali yang Allah Azza wa Jal akan tanyakan kita kelak pada hari kiamat tentang salat kita. Ya, apabila salat kita bagus, baik, maka baik pula insyaallah biiznillah amalan-amalan yang lainnya. Sebaliknya apabila salat kita ini tidak bagus, ya, buruk, ya, apalagi sampai meninggalkannya, ya, naudzubillah min dzalik, meremehkannya, bermalas-malasan, pergi ke masjid dan seterusnya, maka dikhawatirkan, ya, amalannya juga yang lain akan menjadi berantakan, buruk juga. Maka jemaah mereka dari Allah Subhanahu wa taala, ini baru permasalahan salat. Nah, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita nikmat yang besar, ya, berupa Islam, dan kita mengenal sunnah, ya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan, berikan pada kita, anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ada dua macam nikmat, ada dua nikmat, ya, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan dua nikmat tersebut banyak manusia ini terlalaikan, lupa, tidak ingat, ya. Yaitu nikmat apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Kita akan benar-benar, ya, dimana-mana dari Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana pentingnya nikmat sehat ini apabila Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan suatu penyakit yang kronis atau, ya, yang semisalnya, sejenisnya, yang membutuhkan apa? Yang membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit sampai dalam jangka waktu sekian lamanya, seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebagian mereka ada yang dirawat sampai sebulan, sebagian mereka bahkan ada yang dirawat sampai setahun, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan, ya, pentingnya nikmat sehat ini, dan benar-benar kita rasakan itu tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit. Jangankan kita berada di rumah sakit, kita berada sakit di atas ranjang kita, di atas kasur kita, dalam rumah kita sendiri, di situ kita benar-benar merasakan bagaimana pentingnya, ya, waktu sehat niki. Di situ kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ benar-benar kita merasakan dalam hati kita ini, ya, bahwasannya kita adalah ternyata makhluk yang sangat lemah, ya, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jemaah mereka dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tidak boleh kita menyandarkan, ya, kekuatan, ya, kekuasaan dan seterusnya, itu kita sandarkan pada diri kita sendiri tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nikmat yang kedua kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat al-faragh. Ini banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu waktu yang senggang, waktu luang niki. Ya. Luar biasa kita merasakan bagaimana pentingnya jemaah mereka dari Allah Azza wa Jalla, ya, waktu senggang, waktu luang niki. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin menguji kita dengan kesibukan dunia, ya, berdagang, berniaga, berkebun, bersawah ladang, ya, jual ini kah, jual itu, dari pernik-pernik perkara, apa namanya, barang-barang dunia, yang semuanya itu dunia dan dunia, begitu kan? Di situ benar-benar kita merasakan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan,
nikmat waktu luang ini kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapatkan mereka yang tersibukkan dengan dunia, ada yang kerja dari pagi sampai sore, ada yang kerja dari pagi sampai malam, ada yang kerja dari pagi sampai pagi. Nauzubillah min dzalik. Ya, sehingga sebagian mereka tidak mempunyai waktu luang untuk menuntut ilmu, tidak mempunyai waktu luang untuk bermunajat, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan naudzubillah, ya, mereka melalaikan kewajiban mereka, ya, dari menafkahi keluarga mereka, istri anak mereka, mereka telantarkan demi dunia dan dunia. Ya. Ini penyakit di mana mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ajak misalkan mereka, ayo akhi, kita pergi kajian, ada ustaz yang datang, ada masyayikh, ada syekh dari Arab Saudi datang, dari Madinah, dari Mekah, ya, atau dari